DS, salah satu pelaku pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal, berhasil ditangkap oleh aparat. Pelaku dengan sengaja mengirimkan pekerja migran ke berbagai negara, termasuk Kamboja. Meskipun negara tersebut bukanlah tujuan resmi bagi pekerja migran Indonesia. Kamboja saat ini menjadi salah satu negara dengan tren pengiriman PMI ilegal tertinggi. Rata-rata PMI yang direkrut dari Indonesia dipekerjakan sebagai operator situs perjudian. Data menunjukkan sekitar 80.000 warga Indonesia berada di Kamboja dan sebagian besar diketahui bekerja di sektor perjudian online dan gaming. Sebagian besar dari mereka berangkat melalui negara transit seperti Thailand sebelum tiba di Kamboja dan mereka menggunakan visa wisata, bukan visa kerja, untuk memasuki negara tersebut. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan resmi untuk mengirimkan PMI ke Kamboja. Salah satu contoh terbaru adalah kasus 91 warga Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Meski telah melakukan berbagai upaya, seperti berkomunikasi dengan pemilik perusahaan skema penipuan dan bernegosiasi dengan junta militer yang berpengaruh di Myanmar, masalah ini tetap menjadi tantangan besar. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang mengkaji kebijakan untuk membatasi pengiriman warga negara ke Kamboja. Salah satu usulan dari Kementerian Imigrasi adalah menerapkan syarat keuangan bagi pemohon paspor wisata, yakni memiliki rekening dengan saldo minimal 50 juta rupiah. Diharapkan, langkah ini dapat mengurangi peluang warga negara Indonesia untuk berangkat ke Kamboja dengan tujuan yang tidak jelas. Kalau tersangka ini jaringan mana, Pak? Kalau menurut pengakuannya kita nggak tahu ini kan masih pengembangan ya. Pengakuannya ini baru pertama dan dia kenal yang menghubungi dia meminta tolong dia ini adalah dari mantan suaminya di Malaysia. Jadi tidak bekerja sendirian ya Pak? Masih ada pengembangan, kita belum tahu. Jadi peranan tersangka apa, Pak? Ya kan mengirim orang. Mengirim saja ya Pak. Tapi dia merekrut juga ya Pak? Enggak, mengirim aja. Mengirim saja ya. Berarti perannya apa aja nih Pak? Yang ini? Ya itu, mengirim. Iya Pak. Pak. Nerima, terus dia nampung. Promosinya di medsos atau gimana? Apa, medsos Mbak? Telepon langsung. Ya, telepon langsung. Tetangganya apa gimana itu? Telepon langsung. Langsung dari NTB. Oh, NTB. Keuntungannya Pak? Hah? Keuntungan dari tersangka seperti apa Pak? Nggak ada keuntungan, yang ada rugi. Ditangkap. Enggak, kalau enggak tertangkap keuntungannya Nah, tanya seperti apa, sama Pak? mbaknya.